Eh, Baik, peserta pelatihan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya hari ini. Insya Allah kita akan belajar bagaimana terkait literasi digital yang akhir-akhir ini didengungkan. Apa itu literasi digital? Kalau literasi itu biasanya diidentikan dengan budaya membaca, digital itu adalah digitalisasi yang saat ini marak. Nah, untuk sesi pagi ini atau siang ini kita akan coba membahas terkait bagaimana menggunakan literasi digital khususnya pada penggunaan platform Google Meeting gitu ya, atau Gmeet kalau orang biasa berbicara. Kelebihan dari menggunakan Google Meet ini banyak, nanti kita akan pelajari. Namun sebelumnya, untuk peserta semuanya, mari kita awali dulu kegiatan kita ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk sebelum membuka acara, dimulai acara pelatihan ini, mungkin ada baiknya kita olahraga dulu kecil-kecilan ya, ice breaking lah. Kalau kemarin kita sudah dapat ice breaking dari teman-teman semuanya, pagi tadi kita dapat ice breaking dari kawan kita, Bu Evi, terkait mengatur pernapasan ya, ditekan yang kanan, disedot yang kiri gitu ya. Nah, itu untuk mengatur pernapasan. Yuk kita coba dulu awalan 2 atau setengah menit untuk kita latihan pernapasan dulu. Ayo semuanya, ditempelkan di sini, disedot yang kiri, pindah, nanti keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengatur pernapasan di rongga. Oke, nanti bisa dicoba setiap pagi berulang-ulang ya. Seperti itu, biar kita sehat semuanya. Terus yang selanjutnya, peserta pelatihan semuanya, udah beberapa hari ini kita pelatihan, mungkin ada beberapa hal terkait kegiatan kita, mungkin menggunakan digitalisasi komputer, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau mungkin sudah cukup. Kalau misalnya sudah cukup berarti kita hari ini akan belajar terkait literasi digital penggunaan platform Google Meet. Oke, saya sampaikan tadi di awal di pembuka bahwa Google Meet ini merupakan sebuah aplikasi dari Google yang free. Free ini gratis, tidak berbayar. Kalau Zoom itu berbayar. Kalau kita pakai Zoom yang gratis, maka setiap 40 menit itu akan mati, seperti itu. Tetapi menggunakan Google Meet itu free, tidak berbayar, bisa digunakan semuanya, fasilitasnya standar. Namun kalau kita mau fasilitas yang lebih, maka kita harus terlisensi juga di Google Meet. Nah, kita bicara yang yang standar aja. Syarat yang pertama kita untuk menggunakan platform Google ini adalah kita harus mempunyai email Google. Nah, email Google ini gampang buatnya. Kita buat paling hitungan menit, 5 menit selesai kita punya email Google, baru nanti kita tinggal daftarkan ya. Caranya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara penggunaan Google Meet ini sendiri secara ceramah dulu metodenya. Nanti baru kita atau nanti baru saya akan praktekkan. Nanti kita buka tanya jawab terakhir seperti itu. Yang pertama, Google Meet ini merupakan produk dari Google ya. Jadi sudah include otomatis kalau kita punya email Google, maka kita bisa saling berkomunikasi sama seperti layaknya Zoom. Seperti itu. Dan beberapa fasilitasnya pun hampir mirip seperti itu. Caranya yang pasti kita perlu koneksi internet, kita perlu laptop atau HP, terus kita perlu alat-alat pendukung yang lainnya, mungkin sound dan sebagainya, seperti itu. Kalau di HP kita bisa langsung masuk, ada aplikasi itu di Play Store, Google Meet, langsung klik atau langsung tekan tombolnya bisa langsung otomatis seperti itu. Ini yang pertama nanti kita akan pelajari, kita praktekkan terkait bersahabat dengan Google Meet seperti itu. Terus yang selanjutnya kita nanti akan belajar juga tombol-tombol. Apa saja yang ada di Google Meet itu. Dan terakhir, ini adalah sesi yang biasa digunakan saat presentasi, yaitu share screen. Seperti itu. Kalau nanti kita diminta untuk men-share screen, tampilan presentasi kita, maka kita siap. Nah, dengan menggunakan ini memudahkan kita. Misal, kita ada di suatu tempat yang jadwalnya kita harus mengajar mata pelajaran tertentu, namun kita tidak bisa
Jadi kita bisa meminta anak-anak untuk kumpul di ruangan tertentu, yang di situ sudah terpasang proyektor, kita bisa ngajar walaupun kita tidak di ruangan, di kelas. Dulu saya berpikir angan-angan seperti itu bisa apa tidak ya. Ternyata di tahun 2020-2021 ini terlaksana. Jadi ngajarnya nggak harus dari sekolah, tapi bukan berarti kita tidak sekolah ya, tapi ngajarnya bisa dari mungkin kita lagi pelatihan dan sebagainya, pas ada break kita bisa ngajar seperti itu. Ini 3 hal yang nanti akan kita pelajari terkait Google Meet ini. Baik, saya akan coba share screen terkait Google Meet ini. Ya. Ini yang pertama, peserta pelatihan semua, Bapak Ibu, kita masuk ke email Google. Atau kita nggak usah masuk email Google, nggak apa-apa, kita masuk ke Google saja. Nah, perhatikan di kotak yang, apa ini namanya ya, ada 9 ini, titik ini, kita klik di sini, Bapak Ibu. Kita klik di sini, lalu kita pilih, kita geser ke bawah, di sini ada Google Meet. Sebenarnya ada satu lagi yang biasa digunakan, itu adalah Google Drive ini nanti materinya. Sekarang kita ke Google Meet dulu. Nih, kita saya ulangi, dari sini, klik ini, lalu nanti kita pilih Google Meet, ya, kita klik, kita tunggu. Nah, di sini dia nanti akan muncul seperti ini semuanya. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu, ada 2 hal. Kalau kita sebagai peserta, ya, maka kita masukkan kode yang teman kita kasih. Kalau kita sebagai peserta, misal saya masukkan kode 55741. Nah, maka kode yang tadi 55741 saya masukkan di sini. Baru saya klik gabung. Ini kalau saya ingin gabung, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya mau buat, saya yang sebagai hostnya lah seperti itu. Kalau di Zoom, maka kita klik rapat baru. Ya. Ya, di sini ada 3 pilihan. Kita mau buat rapat nanti, sekarang, atau terjadwal. Kita punya sekarang aja, mulai rapat instan. Seperti itu. Nah, ini lagi proses. Ini proses untuk kita masuk ke sebuah rapat. Oke. Nah, ini dia minta tambahkan orang. Ini bisa saya copy paste. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk ke sini, ini saya copy paste ya. Ini untuk coba sekalian. Saya akan kirim ke sini ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di grup ada undangan itu dari saya. Kalau Bapak Ibu klik terima, nanti Bapak Ibu akan muncul di sini semuanya. Kita pindah dari Zoom ke Google Meet. Nah, tapi kalau nggak apa-apa, perhatikan saja di sini. Yang pertama ya, di tombol di aplikasi Google Meet ini seperti ini tampilannya. Yang pertama ini adalah suara Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu ini klik tanda merah dan garis, berarti Bapak Ibu tidak bisa ngomong di sini. Mute ya, termute, terkunci ya. Kalau misalnya Bapak Ibu klik ini berarti unmute. Nah, atau aktif. Jadi Bapak Ibu bisa ngomong nih di sini. Yang sampingnya ini adalah kamera. Nah, ini kalau saya buka, nah nanti tampilan saya muncul di sini seperti itu ya. Nih, seperti itu. Terus sampingnya lagi ini adalah presentasikan sekarang. Ini tadi untuk nanti kita materi terakhir kita di sesi ini mempresentasikan. Ya. Di sini adalah opsi lainnya atau setting pilihan. Bapak Ibu banyak di sini. Bapak Ibu bisa menulis virtual di sini papan tulis virtual. Lebih canggih lagi kalau Bapak Ibu beli tablet pen tablet. Nah, tablet pen atau pen tablet lah. Yang itu digabungkan dengan laptop. Jadi Bapak Ibu bisa ngajar di pen tablet, bisa muncul di layar, anak-anak bisa mengerti. Contohnya biasanya guru matematika ini yang biasa menggunakan pen tablet. Tapi tidak menutup kemungkinan guru mapel lain pun menggunakan pen tablet. Harganya ya lumayan, di angka 1 jutaan lah pen tablet itu. Ini kalau layar penuh Bapak Ibu, ini hanya settingan, boleh dicek, boleh enggak. Terus yang samping ini, nah ini jangan sampai diklik Bapak Ibu ya. Kalau di Zoom, itu biasanya ada tulisan live meeting, tapi kalau di sini adalah putuskan. Ini kalau saya klik, selesai, kita mutus berarti. Ini kan sama kayak telepon, sebenarnya seperti itu ya. Nah, lihat di tombol sini Bapak Ibu. Ini adalah detail rapat. Ini menginformasikan rapat kita ya di sini.
alamatnya. Sampingnya ini adalah orang yang bergabung. Nah, karena di sini Bapak Ibu nggak gabung jadi kosong. Kalau ada di sini muncul semuanya, bisa kecek. Anak-anak nanti kalau kita ngajar pakai Google Meet juga kelihatan. Di samping ini adalah chat, pesan. Misalnya saya mau kirim pesan nih, saya ketik. Nah, seperti itu. Semua nanti akan baca di pesannya, seperti itu. Ya, ini tampilan utama dari Google Meet seperti ini, sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari awal tombol-tombol sudah saya jelaskan. Terakhir saya akan mengajarkan share screen. Nah, Bapak Ibu kalau mau share screen, yang pertama bisa file itu sudah kita buka dulu, atau file itu biarkan saja di manajemen file atau di explore, ya, atau Windows Explorer, nggak apa-apa, biarin. Nah, Bapak Ibu klik yang tanda kotak, ada tanda panahnya ini, diklik. Di sini ada 3 pilihan, ada tab, ada jendela, ada seluruh layar. Ini sebenarnya sama saja semuanya. Bisa Bapak Ibu pakai tab, ya. Tab ini sebenarnya maksudnya kalau file itu sudah ada di atas-atas ini tab judulnya ya. Ada WhatsApp, ada Meet, terus nanti ada apa lagi, ini tab. Seperti itu. Jadi, monggo Bapak Ibu bisa menggunakan di tab ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan seluruh layar. Nah, biasanya kalau saya seluruh layar ini. Jadi, diklik seluruh layar ini. Nah, setelah tampil gini Bapak Ibu, ya. Nih, Bapak Ibu klik yang ini nih. Ini kan tombol share-nya belum aktif ya. Nah, Bapak Ibu klik yang ini sampai dia warnanya biru. Pinggir kotaknya dan tombol share-nya warna biru. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama, klik menu ini, presentasikan sekarang atau present now. Klik seluruh layar ya. Setelah ini kan nggak aktif nih. Ini diklik-klik nggak mungkin bisa nih. Nah, klik dulu yang di sini nih, gambar kita ini. Kita klik ya. Sampai warna biru baru kita klik share. Nah, kalau udah kita klik share, Bapak Ibu, secara otomatis kita nanti, nah ini muncul, kita akan bisa men-share. Misal, ya, sini. Saya akan nge-share satu materi misalnya, yang ada di sini. Oke, kayaknya emang harus ada satu orang nih yang masuk. Coba untuk ini, silakan. Ada yang ini, mungkin Pak Is bisa masuk, Pak Is. Coba. Oh, siap, tak coba dulu, Mas. Ya. Atau yang lain nggak apa-apa, kalau mau masuk kita coba. Nah, saya izinkan nih, Pak Is. Oke, mungkin ada lagi, nggak apa-apa. Atau semuanya lah, nggak apa-apa. Kecuali yang memang sibuk. Nah. Ini Pak Is ya, udah masuk nih. Pak Didi. Bu Milarsi. Oke, nah saya coba ya. Ini sudah ada 4, jadi share screen ini seperti ini. Nih, klik ini, lalu saya presentasikan. Saya klik share. Oke, ya. Nah, dari sini, ya, nanti Bapak Ibu bisa memilih file yang akan dicari. Misalnya, mau presentasi ini. Ya. Mohon maaf Pak Nur, Oke. belum di share screen di Zoom-nya. Oh iya, sebentar. Oke, udah masuk. Saya matiin. Ntar mungkin jaringan ya, agak sabar mungkin ya. Sebentar, coba tunggu. Agak sabar ya, ini jaringannya. Muter-muter masih. Kendalanya kalau online seperti ini. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah tampak. Sudah tampak? Sudah. Ini? Sudah ya?
Ini saya contohkan ini ya. Saya mencontohkan pembuatan file ini ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu tinggal presentasi saja. Apapun softwarenya, ini bisa dilakukan seperti itu. Oke, yang ini saya stop share screen-nya. Ya, ini juga saya keluarkan dulu. Oke, intinya Bapak Ibu terkait materi share screen ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah di sini nih. Di ini, lalu Bapak Ibu klik di sini, lalu pilih ini. Nah, lalu di share. Seperti itu saja ya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin dipertanyakan, silahkan terkait Google Meet untuk pembelajaran, karena memang ini waktunya memang kita harus belajar teknologi, tidak tua, tidak muda. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Saya Pak Nur. Oke, silakan Pak Is. Kalau untuk Google Meet ini kan kita gratis ya, Ya. bisa gratis ya. Nah, itu kita terbatas peserta apa enggak itu Pak Nur? Oke, kalau untuk Google Meet ini sementara sih saya pakai di angka tidak pernah sampai 100-an ya. Tidak pernah sampai 100, paling di angka 50 itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau di atas itu belum pernah nyoba juga. Karena memang Google Meet ini belum familiar ya. Belum banyak dipakai orang di luar sana. Setiap pelatihan-pelatihan selalu menggunakan Zoom. Selalu menggunakan Zoom seperti itu. Sore. Oh iya. Mungkin bisa, mungkin. Tapi tetap ada batasan lah. Berapanya itu yang belum pernah dicoba seperti itu. Itu Pak Is. Iya, berarti cocok ya kalau misalkan digunakan daring untuk satu kelas kecil itulah ya. Ya, cocok. Kalau untuk satu kelas kecil, nggak mati-mati ya pakai Google Meet seperti itu. Apalagi kalau sekolahnya sudah menggunakan Google Classroom, GC seperti itu. Itu bisa semuanya menggunakan produk Google. Ditambah lagi menggunakan akun belajar ID seperti itu. Jadi bisa langsung semuanya seperti itu. Keren itu. Mungkin yang lain, Bapak Ibu? Ini sederhana materinya tentang literasi digital. Pak Nur. Oke, silakan Pak Didi ya. Agus. Oh bagus, oke bagus. Kalau mau untuk merekam record itu gimana caranya? Ini yang di mana Pak? Yang di Google Meet? Ya. Ya, jadi saya sampaikan tadi Bapak Ibu semuanya, untuk fasilitas rekam ini tidak di-share untuk yang free, gratis, tetapi untuk yang berbayar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ada fasilitas merekam atau merecord ya seperti itu, berarti Bapak Ibu harus pakai yang berbayar. Seperti itu. Ini yang saya tahu di Zoom. Nah, kalau untuk di Google Meet saya coba cari-cari juga tidak ada. Mungkin juga selama ini pelatihan dari tutor dan sebagainya, ini Google Meet-nya yang sudah terlisensi. Seperti itu. Jadi kalau untuk Zoom biasanya harus yang berbayar. Bahkan breakout room itu yang biasa kita lakukan kemarin, membagi kelompok menjadi beberapa yang sempat ngehang komputernya, lalu dibagi dua, itu pun yang gratis. Kalau di Zoom tidak ada, di Google Meet juga tidak ada. Di sini di Google Meet saya tidak ada fasilitas breakout room ya seperti itu, tapi di Zoom itu ada fasilitas breakout roomnya seperti itu. Jadi kalau yang gratis itu nggak bisa bikin ini ya, break room itu ya? Yang setahu saya tidak bisa seperti itu. Jadi harus yang berbayar atau terlisensi seperti itu. Oke, itu bagus ya, Pak Didi. Ya. Pak Nur, ini karena masih awal banget nih. Tolong nih diulangi gimana cara membuat Google Meet dari awal tadi sampai dengan share link. Share link. Waduh, ini ngulangi lagi nih, berarti nggak dari pembukaan ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini di awal, ini tampilan Google Meet seperti ini. Tampil ya masih ya, di laptop atau handphone Bapak Ibu ya. Semuanya. Masih. Masih ya? Masih. Google Meet saya belum keluar ya. Belum. Karena saya belum stop share ini, masih saya share di sini. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini. Ini tadi untuk suara ya. Sekali lagi, kalau ini kita buat merah berarti kita nggak bisa ngomong. Sama seperti kamera ini, kalau saya buat merah berarti nggak ada gambar saya, seperti itu ya. Nah, untuk yang share screen itu ada di sini. Dipresentasikan sekarang ini ya, Pak Didi ya, Bapak Ibu yang lain.
Nah, ini diklik, lalu Bapak Ibu pilih yang paling atas, boleh. Seluruh layar Anda ini, klik. Nah, kalau udah tampilan ini diklik share juga tidak akan mau. Nah, tolong nanti ke sini ya. Ini diklik 1 kali dulu. Sampai dia warna biru. Oke. Gimana Pak Didi? Cara membuat Google Meet-nya sampai share link. Oh, sampai share link ya. Nanti ini saya ajarin share linknya dulu, saya balik. Ya, udah sampai sini masalahnya. Oke, ini ya. Nih, udah sampai sini baru diklik share ya. Tadi ya. Nah, nanti dia proses. Tunggu sampai proses itu selesai. Seperti itu. Mungkin makan waktu lah setengah menit atau 1 menit seperti itu. Untuk bisa tampil di layar Bapak Ibu tergantung jaringan atau sinyal ya. Oke, anggap saja sudah selesai ya. Sekarang saya mau dari awal nih, Pak Didi mintanya dari awal. Oke, ini saya keluarkan dulu. Saya matikan dulu ya. Oke, ini saya keluar nih ya. Nah, awal saya pertama masuk ke Google. Oke, anggap saya nggak buka apa-apa nih. Ini Google nih ya. Sudah muncul ya? Ya. Bapak Ibu terus nanti ke sini nih. Ke tombol 3 ini ya. Aplikasi Google. Aplikasi yang terafiliasi dengan Google. Ini diklik, lalu geser ke bawah nih ada Meet. Meeting atau Meet, Bapak Ibu klik. Nah, ini sampai muncul seperti ini yang saya bilang tadi, ada 2 cara. Kalau Bapak Ibu mau buat rapat, maka klik rapat. Kalau Bapak Ibu diajak join, maka masukkan kodenya seperti itu ya. Masukkan kode yang dari kiriman. Misalnya passcode-nya 557545. Ya udah masukkan saja. Nanti klik gabung seperti itu ya. Kalau misalnya enggak, misalnya passcode-nya meet.google bla 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 gitu ya, yang sering dibuat Mas Ahmad tuh kalau pelatihan kita. Nah, itu kalau kita kan tinggal klik kanan tuh. Nah, ini bisa dimasukkan. Contoh kita membuat rapat baru nih. Kita klik rapat baru. Kita buat rapat instan seperti itu. Oke, tunggu. Beberapa saat sampai tampilannya muncul. Oke, ini kalau nanti kita mau nge-share ya, klik yang tanda copy paste ini ya. Nih, ini kan ada tambahkan orang, nggak usah, kita klik ini aja nih. Kita klik copy ini, lalu kita share ke WA misalnya. Nanti orang-orang akan masuk ke kita. Jadi buatnya bukan cuma sekedar buat. Nah, di proses ini juga penting ini, sebenarnya ini sangat penting. Karena gimana orang tahu mau tahu alamat kita kalau ini nggak kita share. Jadi setelah tadi kita klik rapat baru, kan muncul nih, rapat Anda sudah siap. Nah, diklik aja yang seperti ikon copy paste atau copy paste ini. Nah, ini Bapak Ibu klik, ini 1 kali saja, nggak usah 2 kali. Lalu masuk ke WA, masukkan ke grup WA yang mau kita undang. Nah, seperti itu. Nanti semuanya pada masuk nih. Ya, kalau udah anggap aja ini udah masuk, ya. Terus yang perlu diperhatikan sekarang di sini tombol-tombolnya. Ini tadi yang udah saya jelaskan, ini untuk mikrofonnya. Kalau memang lagi ada yang berbicara ini dimatikan, kameranya di on-kan seperti itu ya. Ini yang tombol share screen seperti itu. Iya. Oke ya Pak Didi ya. Paham ya? Gampang kok, cuma 3 langkah. 3 langkah masuk Google, cari Google Meet, buat rapat seperti itu ya. Terus terakhir kopikan alamatnya. Cukup Bapak Ibu semuanya? Oke, Mas Nur. Oke ya. Pak Nur, sudah jelas. Ya, saya stop share dulu untuk Google Meet-nya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu sekilas materi terkait penggunaan Google Meet. Sederhana, namun mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.